Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titis Fatarina Mafira, SEMSM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode kuantitatif bisnis. Pada pagi hari ini, dari kelompok 5, izin mempresentasikan makalah kami mengenai pengaruh iklan, sales promotion, dan brand image terhadap minat beli ulang eh, konsumen Shopee, mahasiswa sarjana manajemen Universitas Negeri Jakarta tahun 2023, sebagai tugas yang telah diberikan. Sebelum memulai presentasi, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Larasati dan rekan saya ada Dwi Septa, Abigail Natali, Ferrari, Kalisatu Zahro. Di sini langsung saya mulai. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi pertumbuhan pesat e-commerce di era digital ini telah mengubah pola perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mempertahankan konsumennya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli ulang konsumen Shopee menjadi sangat penting bagi Shopee dan perusahaan e-commerce lainnya dalam mengoptimalkan strategi pasaran mereka. Shopee merupakan salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara, dengan minat belanja dan pertumbuhan yang sangat pesat. Banyak penawaran dan fitur yang diberikan oleh Shopee kepada konsumennya. Shopee kini juga bersaing ketat dengan saham Goto, yang kini juga memiliki pertumbuhan yang pesat. Namun, Shopee sendiri memiliki ketertarikan yang menarik konsumennya untuk setia menggunakan platform mereka. Penawaran yang stabil dan konsisten juga salah satu keunggulan Shopee. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Ini merupakan perbandingan dari e-commerce yang terkenal di Indonesia. Bisa di-scroll ke bawah. Ya. Produk sehari-hari seperti skincare banyak digemari oleh banyak orang di range umur 17-35 tahun. Nah, salah satunya itu sesuai dengan survei kami, para mahasiswa di UNJ yang sudah mengikuti pendataan, banyak dari mereka melakukan beli ulang produk bulanan, terlebih lagi saat mereka mendapatkan penawaran potongan harga dan minat belanja yang lebih apabila tampilan produk dan review yang bagus. Dengan mengenal lebih tentang pengaruh yang diberikan oleh iklan, sales, promotion, dan brand image yang memberikan kesuksesan beberapa brand di e-commerce, kami melakukan survei khusus terkait ini untuk memiliki data pasti dan real dengan mengambil sampel dari mahasiswa UNJ. Jurusan manajemen selaku pengguna aktif e-commerce. Kami mencari tahu hal-hal yang membuat mereka tertarik untuk melakukan transaksi berulang di platform tersebut dan kepuasan mereka dengan produk serta pelayanan dan penawaran yang diberikan. Kami mengharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pengaruh iklan, sales promotion, dan brand image terhadap pengulangan pembelian barang di Shopee dengan data di tahun 2023. Temuan yang kami berikan dapat Semoga temuan yang kami berikan dapat bermanfaat untuk para investor untuk membandingkan e-commerce di Asia Tenggara mana yang dapat menguntungkan dalam jangka panjang. Selain itu juga bisa menjadi perbandingan oleh e-commerce lain untuk memilih strategi bisnis apa yang harus dilakukan dan juga minat konsumen apa yang diminati oleh orang-orang Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Untuk rumusan masalah sendiri, kita ada beberapa rumusan masalah yang sudah kami simpulkan. Yang pertama itu bagaimana pengaruh iklan terhadap minat beli ulang konsumen Shopee di kalangan mahasiswa sarjana manajemen UNJ. Lalu sejauh mana sales promotion mempengaruhi minat beli ulang konsumen Shopee di kalangan mahasiswa manajemen UNJ. Yang ketiga ada dampak brand image terhadap minat beli ulang konsumen Shopee di kalangan mahasiswa sarjana manajemen UNJ. Yang keempat, bagaimana iklan sales promotion dan brand image saling berinteraksi dan mempengaruhi minat ulang konsumen Shopee di kalangan mahasiswa sarjana UNJ. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu mengetahui seberapa besar pengaruh dari iklan terhadap minat beli ulang konsumen Shopee di kalangan mahasiswa sarjana, untuk mengetahui berapa jauh pengaruh sales promotion terhadap minat beli ulang konsumen Shopee di kalangan mahasiswa manajemen UNJ. Yang ketiga, untuk memahami dampak brand image terhadap minat beli ulang konsumen Shopee di kalangan mahasiswa sarjana manajemen UNJ. Yang keempat, untuk memahami interaksi antara iklan, sales promotion, dan brand image dalam mempengaruhi minat beli ulang konsumen Shopee.
Yang terakhir itu untuk memahami konsep dan metode analisis persamaan regresi berganda dalam mengukur pengaruh iklan, sales promotion, dan brand image terhadap minat beli konsumen Shopee pada asesmen manajemen UNJ. Manfaat dari makalah ini yaitu meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh iklan, sales promotion, dan brand image terhadap minat beli ulang konsumen Shopee, memberikan rekomendasi strategis berkontribusi pada pengetahuan akademik, menjadi sumber informasi, dan meningkatkan praktik pemasaran dalam konteks e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu landasan teori dan hipotesis. Yang pertama di sini kita akan bahas ke variabel pertama, yaitu iklan, di mana iklan ini merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produk, jasa, dan juga merek kepada khalayak yang dituju. Nah, iklan ini tuh bisa berbentuk pesan visual, suara, ataupun tulisan yang dapat disampaikan melalui berbagai untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan juga perilaku konsumen agar memilih dan membeli produk dan jasanya yang dikirimkan pada suatu bentuk komunikasi pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan produk, jasa, dan juga promosinya. Nah, iklan ini di berbagai media seperti televisi, radio, internet, dan juga surat kabar, bahkan media sosial gitu. Nah, tujuannya iklan ini untuk apa sih? Jadi, iklan ini bertujuan untuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku konsumen agar memilih dan membeli produk dan jasanya ini sesuai. Jadi, kalau di sini menurut Kotler 2016, iklan ini adalah bentuk komunikasi yang tidak bersifat personal dan digunakan untuk mempromosikan ide, produk, dan juga jasa dengan melibatkan sponsor atau pihak yang dikenal. Jadi, dengan adanya iklan ini memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis karena perusahaan itu bisa menyampaikan sebuah informasi yang nantinya dapat mempengaruhi konsumen itu dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian ulang. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas tentang sales promotion. Jadi sales promotion ini merupakan kegiatan pemasaran yang digunakan untuk mendorong pembelian produk dan juga jasa dalam jangka waktu tertentu. Jadi sales promotion ini bisa berupa diskon harga, hadiah, voucher, program loyalitas, dan konteks yang akan ditawarkan konsumen ini sebagai intensif untuk membeli produk atau jasa gitu. Nah, untuk tujuan sales promotion sendiri ini yaitu untuk meningkatkan penjualan, mendorong pembelian inklusif, dan membangun loyalitas pelanggan. Nah, di sini ada menurut American Marketing Association. Jadi, promosi penjualan ini adalah aktivitas yang dirancang untuk mendorong pembeliannya secara langsung dan juga indirect dari suatu produk atau layanan. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dibahas tentang brand image. Jadi, menurut Philip Kotler ini dan Kevin Keller tahun 2021, brand image ini mengacu pada persepsi asosiasi dan penilaian yang dibentuk oleh konsumen terhadap suatu merek. Jadi, brand image ini mencerminkan cara konsumen ini untuk melihat, memahami, dan juga menginterpretasikan mereknya secara keseluruhan gitu. Dan brand image ini tuh terbentuk melalui berbagai faktor ya, seperti kualitas produk, reputasi merek, citra merek, pengalaman pelanggan, pemesanan, dan sebagainya. Jadi konsumen ini membentuk persepsi mereka itu berdasarkan interaksi mereka dengan merek dan informasi yang mereka terima dari berbagai sumber, seperti iklan, promosi, dan pengalaman pribadinya mereka. Jadi penting brand image ini berpengaruh ya terhadap preferensi dan keputusan pembelian, karena brand image ini juga memberikan dampak yang positif, yaitu dapat menciptakan kepercayaan, loyalitas, dan afinitas emosional terhadap merek. Dan juga brand image ini juga punya dampak negatifnya, yaitu bisa menyebabkan ketidakpercayaan, ketidakpuasan, dan penghindaran merek oleh konsumen. Jadi di sini untuk membangun atau memberikan dampak yang positif itu kita dapat membangun brand image yang kuat dan juga positif dengan melibatkan strategi branding yang efektif, seperti pengelolaan merek yang konsisten, komunikasi yang tepat, dan memberikan pengalaman positif kepada konsumen. Jadi dengan
memiliki brand image yang positif ini, perusahaan itu bisa membedakan dirinya dari pesaing dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen dan mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya, boleh ke bawah. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas tentang minat beli ulang. Jadi minat beli ulang ini adalah kecenderungan konsumen untuk membeli kembali nih suatu produk atau jasa dari merek yang sama di waktu yang mendatang gitu. Nah, jadi minat beli ulang ini dipengaruhi oleh pengalaman yang sebelumnya dengan produk atau jasa, kemudian persepsi kualitas, harga merek, serta promosi atau intensif yang diberikan oleh merek. Jadi minat beli ulang ini ditunjukkan pada tingkat kepuasan konsumen dan loyalitas merek gitu. Nah, kalau dalam penggunaan Shopee, minat beli ulang ini merupakan niat atau keinginan konsumen untuk melakukan pembelian kembali atau berulang kali di platform e-commerce yaitu Shopee. Nah, minat beli ulang ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman belanja sebelumnya, kemudian kualitas layanan, kepuasan konsumen, dan faktor lainnya. Jadi, definisi itu bermacam-macam gitu. Jadi, tergantung pada sudut pandangnya. Namun, kalau secara umumnya, minat beli ulang Shopee ini adalah keinginan konsumen untuk terus berbelanja di platform Shopee dalam waktu yang mendatang. Gitu. Nah, di sini ada kerangka pemikiran. Nah, untuk kerangka pemikiran ini diperluin untuk yang menghubungkan satu sama lain itu sama variabel. Di sini kita bisa dapat menghubungkan variabel iklan, promosi penjualan atau sales promotion, brand image dalam meningkatkan minat beli ulang, pengembangan kerangka kerja pemikiran dipandu oleh penelitian yang sebelumnya. Nah, di sini seperti yang ada di gambar ini, di sini seperti iklan, sales promotion dan brand image ini mempengaruhi minat beli ulang gitu. Di sini ada variabelnya, jadi untuk variabel X1 dia ini iklan, variabel X2-nya sales promotion, dan variabel X3-nya brand image. Jadi di sini kita membuat variabel X1, X2, dan X3 ini berpengaruh atau mempengaruhi terhadap variabel Y gitu, atau minat beli ulang di Shopee. Boleh di next. Nah, kemudian di sini ada hipotesis penelitiannya. Jadi untuk iklan atau variabel yang pertama terhadap minat beli ulang ini bisa digunakan untuk meningkatkan penerimaan brand bagi konsumen yang mengarah ke berbagai jenis respon dan juga niat perilaku konsumen ya, seperti halnya pada niat pembelian ulang dan juga preferensi brand gitu. Nah, iklan juga diduga berpengaruh terhadap minat beli ulang, dan di sini kita melihat hasil penelitian dari Kanvar yang membuktikan bahwa iklan ini berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen, sehingga hipotesis pertama dapat dirumuskan dengan H1, yaitu iklan media sosial berhubungan positif dengan minat beli ulang. Kenapa positif? Karena mereka ini berpengaruh. Nah, kemudian sales promotion terhadap minat beli ulang ya. Jadi di sini menurut Vidal dan Blestar tahun 2005 ini mengungkapkan bahwa promosi penjualan memiliki implikasi penting untuk perilaku konsumen. Jadi tampilan produknya, potongan harga atau diskonnya ini terutama digunakan untuk mendorong keputusan pembelian. Nah, ini juga sama kita ambil dari hasil penelitian Kanvar tahun 2016 yang membuktikan bahwa promosi penjualan ini berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Jadi bisa disimpulin bahwa semakin baik promosi penjualan yang dilakukan, maka semakin tinggi juga penggunaan layanan dan berarti minat memakai ulang yang tercipta ini juga semakin tinggi. Kemudian di sini makanya kita rumuskan sebagai H2 yaitu sales promotion berpengaruh positif terhadap minat beli ulang. Jadi di sini sales promotion ini berpengaruh terhadap variabel Y gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada brand image terhadap minat beli ulang. Nah, di sini menurut penelitian AIN, dalam penelitian itu mengungkapkan ada pengaruh yang positif dan juga signifikan dari brand image terhadap minat beli ulang. Nah, di sini juga ada menurut Karosko Dancing, yaitu brand image-nya ini merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam mengukur minat beli ulang.
Dan juga menurut Syahrini juga mengungkapkan nih bahwa variabel brand image ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli ulang. Jadi dengan baiknya image yang dimiliki suatu brand itu yang direpresentasikan baik oleh konsumen itu dapat mendorong semakin tingginya juga keinginan atau niat konsumen untuk kembali terhubung atau bertransaksi. Yang dilakukan ini adalah melakukan pembelian ulang terhadap brand tersebut gitu. Jadi kita bisa menciptakan atau membuat brand yang kuat ya agar para konsumen ini membeli ulang atau membeli kembali di Shopee gitu. Nah, di sini bisa kita rumuskan yaitu H3 atau hipotesis 3 di mana dirumuskan ini brand image ini berpengaruh positif terhadap minat beli ulang gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada iklan, sales promotion, dan brand image terhadap minat beli ulang. Nah, di sini kita kategorikan pada H4 atau hipotesis 4 yang termasuk variabel ya. Jadi di mana iklan promosi penjualan atau sales promotion brand image ini secara bersama-sama itu berpengaruh positif terhadap minat beli ulang. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas dari bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, pada objek penelitian ini, kami menggunakan aplikasi Shopee. Penelitian yang kami lakukan secara online dengan subjek penelitian pengguna yang pernah menggunakan aplikasi Shopee. Jumlah responden yang kami dapatkan yaitu 51 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik probability sampling, teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lalu sampel random sampling adalah teknik penentuan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Variabel yang digunakan adalah yang pertama iklan, lalu sales promotion, brand image sebagai variabel bebasnya, dan yang keempat itu merupakan minat beli ulang sebagai variabel terikat. Untuk variabel 1 yaitu iklan, indikator yang digunakan adalah antara lain memberikan informasi, membujuk, dan mengingatkan menurut Kotler Hermawan tahun 2012. Lalu yang kedua, sales promotion. Indikator yang digunakan antara lain yaitu diskon harga, kupon, uji coba produk, dan hadiah atau giveaway menurut Buell tahun 2013. Lalu dikutip kembali oleh Raji pada tahun 2019. Lalu yang ketiga itu pada variabel bebasnya ada brand image. Indikator yang digunakan antara lain yaitu fungsi, kualitas, keandalan brand, dan emosi. Dan yang keempat ini untuk variabel terikatnya yaitu minat beli ulang. Indikator yang digunakan antara lain kepuasan, kualitas layanan, nilai, dan ini menurut Park dan Srinivasan tahun 1994, Homer 2008, Zhang 2015, dan dikutip kembali oleh Raji pada tahun 2019. Lalu untuk teknik analisis datanya, metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan uji asumsi klasik, koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, hasil uji F atau simultan, terus analisis output uji F-nya yaitu simultan, lalu hasil uji T-nya yaitu simultan, analisis uji T yaitu uji hipotesisnya, dan analisis persamaan regresi berganda. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan variabel iklan yaitu X1, promosi penjualan X2, brand image X3, dan minat beli ulang yaitu Y dengan cara menghitung rata-rata masing-masing variabel penelitian. Nah, untuk membuat dan memenuhi makalah ini, kami telah memilih jurnal acuan kami dalam melakukan analisis. Judul jurnal kami ini yaitu Pengaruh Iklan, Sales Promotion, dan Citra Merek terhadap minat beli ulang yang telah
ditulis oleh Asmi Maulida. Lalu dengan melakukan analisis ini, kami mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form yang telah kami sebar kepada mahasiswa sarjana Manajemen Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Kuesioner ini telah kami sebar kepada mahasiswa sarjana Manajemen Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Kuesioner ini kami buat untuk mendapatkan data yang nantinya data ini akan dan telah diolah dan menjadi hasil analisis dari makalah kami. Dalam penyusunan kuesioner ini, kami telah menentukan beberapa data yang diperlukan untuk mendapatkan dan mengetahui penilaian yang akan nanti kita analisis, di mana kami menghimpun data berupa nama lengkap, lalu kelas, dan menanyakan apakah mereka pernah mengunduh dan telah menggunakan aplikasi Shopee atau belum. Jika responden belum pernah menggunakan aplikasi Shopee, maka responden akan mengklik tidak dan pengisian kuesioner tidak bisa dilanjut. Tetapi jika responden mengklik ya, maka pengisian kuesioner akan dilanjut ke bagian 2. Lalu pada bagian 2 ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai 3 variabel. Pada bagian 3 sampai 5 ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Pada setiap bagian ini terdapat 5 poin yang bisa dipilih oleh responden. Poin pertama yaitu sangat tidak setuju, poin kedua tidak setuju, poin ketiga netral, poin keempat setuju, dan poin kelima sangat setuju. Oke, masuk pada bagian 2 ini merupakan variabel iklan dari yaitu X1-nya. Nah, dapat dilihat di layar bahwa terdapat 5 pertanyaan pada bagian 2 ini. Oke, dilanjut untuk bagian 3. Untuk bagian 3 merupakan X2, yaitu variabel sales promotion yang memiliki 4 pertanyaan. Lalu pada bagian 4 merupakan variabel brand image, yaitu X3-nya, dan memiliki 4 pertanyaan juga. Dan yang terakhir, pada bagian 5 merupakan variabel terikatnya, yaitu variabel repurchase, yaitu Y, dan memiliki 4 pertanyaan. Lalu untuk jawabannya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami buat, kami mendapatkan 51 responden dan kebanyakan yang mengisi kuesioner ini merupakan dari kelas B. Lalu untuk yang pernah mengunduh dan telah menggunakan aplikasi Shopee itu sebanyak 50 orang, dan yang tidak pernah dan belum pernah mengunduh aplikasi Shopee yaitu sebanyak 1 orang. Jadi total untuk semua data yang kami dapatkan yaitu 50 orang. Lalu selanjutnya ini merupakan grafik dari setiap jawaban yang telah diisi oleh responden. Hasil jawaban ini dapat kita download untuk kemudian kami mendapatkan data yang telah diolah sebagai hasil analisis kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sekarang akan saya share dulu. Ya, bisa dilihat di layar kalau ini tuh hasil dari kuesionernya. Udah kayak semua, terus kalau yang di bagian ini itu ada total semuanya yang sudah diringkas. Oke, sebentar. Akan saya beritahu cara ngolah datanya via SPSS. Nah, di sini
ini kan udah kebukanya SPSS-nya. Caranya, X1, X2, X3 sama Y-nya itu dimasukin ke sini. Pertama itu ada X1, X2, X3, dan Y. Untuk X1-nya itu kan tadi iklan. Yang kedua itu ada brand image. Terus yang ketiga itu, yang kedua itu ada promosi penjualan. Yang ketiga itu ada brand image. Dan yang keempat itu repurchase. Oke. Oke. Nah, ini kita ubah ke scale semua. Kalau udah ada, kita masuk ke data view, terus kita copy paste bagian dari sini. Oke, kalau udah ada datanya, sekarang kita klik analyze, terus ke regression, kemudian linear, kemudian yang dependent-nya itu kan yang tergantung yang dipengaruhi. Yang dependent itu Y, kita masukin ke dependent, dan yang independent itu yang iklan itu X1, promosi penjualan itu X2, dan brand image itu X3. Kemudian ke option dulu, maksud saya ke statistik, terus ke deskriptif. Oke. Kalau udah ada ini hasilnya. Pertama ada deskriptif statistik, ada correlation, ada variable enter remove, ada model summary, ada ANOVA, dan terakhir ada koefisien. Kemudian selanjutnya ini akan dibahas oleh Ferrari. Oke, jadi selanjutnya ada pembahasan tentang yang tadi sudah kita hitung di SPSS. Jadi yang pertama ini ada hasil deskriptif statistiknya. Nah, di tabel output SPSS-nya itu kan ada N, minimum, maksimum, sum, mean, sama standar deviation ya. N itu merepresentasikan jumlah data. Lalu kalau minimum itu nilai terendah atau jumlah yang paling kecil dari data yang sudah kita kumpulkan. Selanjutnya maksimum itu ada nilai tertinggi atau jumlah yang paling besar dari data yang sudah kita kumpulkan. Lalu mean ada nilai rata-rata dan juga standar deviasinya. Jadi bisa kita lihat kalau di hasilnya itu mean dari masing-masing variabel Y, X1, X2, dan X3 itu beda-beda. Standar deviasinya juga beda-beda. Tapi kalau N ini sama karena penelitiannya ini dilakukan secara bersamaan. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada analisis koefisien determinasi. Jadi di sini kita mendapatkan nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,439 yang disimpulkan kalau pengaruh variabel independennya terhadap variabel dependennya itu simultan atau bersama-sama sebesar 43%. Lalu ada hasil uji F atau hasil uji F simultan. Di sini bisa kita lihat kalau nilai sigmanya itu didapatkan 0,000, di mana hasil ini tuh kurang dari 0,05. Maka kita bisa simpulin kalau misalnya kalau variabel independen ini punya pengaruh yang signifikan secara simultan atau bersamaan dengan variabel dependen. Bisa di next. Selanjutnya ada uji T, hasil uji T simultan. Untuk kriterianya ini, kalau misalnya nilai sigmanya lebih kecil dari 0,05,
maka disimpulin kalau pengaruh yang ada signifikan antara variabel independen dan juga dependen. Tapi kalau misalnya nilainya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya itu tidak ada pengaruh yang signifikan antara si variabel independen sama variabel dependen. Kita lihat analisisnya. Yang pertama, ada nilai sigma variabel X1 sebesar 0,160, di mana hasil ini tuh lebih besar dari 0,05. Maka kita bisa tarik kesimpulan kalau variabel X1 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu yang selanjutnya, nilai sigma variabel X2 sebesar 0,177, di mana ini juga sama lebih besar dari 0,05. Dan kita dapat simpulkan kalau variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu, selanjutnya nilai sig variabel X3 sebesar 0,079. Dan ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya, dia lebih besar dari 0,05. Yang bisa kita simpulkan juga kalau variabel X3 ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Di sini kita lanjut ke persamaan regresi bergandanya. Dari hasil perhitungan tadi, maka persamaan yang diperoleh yaitu Y sama dengan minus 1,023 ditambah 0,239 X1 ditambah 0,391 X2 ditambah 0,384 X3. Di sini nilai konstantanya ini minus 1,023, yang bisa kita artikan kalau variabel independen ini bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependennya itu memiliki nilai minus 1,023. Lalu kalau nilai koefisien regresi variabel X1-nya ini, dia memiliki nilai yang positif, yaitu 0,239, yang menunjukkan kalau variabel ini akan meningkat, variabel X1 ini akan meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Sebaliknya, kalau misalnya variabel X1-nya turun, maka variabel Y-nya juga turun. Lalu selanjutnya ada nilai koefisien regresi variabel X2 ini memiliki nilai positif sebesar 0,391. Yang ini sama ya kayak yang tadi, kalau misalnya variabel X2-nya meningkat, maka variabel Y-nya juga meningkat. Lalu selanjutnya ada nilai koefisien regresi variabel X3 yang nilainya juga positif sebesar 0,348 dan menunjukkan kalau misalnya ningkat variabel X3-nya, maka si variabel Y-nya juga ningkat dan sebaliknya. Sini next. Oke. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan mengumpulkan kuesioner untuk mendapatkan data mengenai penelitian variabel yang terdiri dari iklan, promosi penjualan, dan brand image dalam mempengaruhi minat beli ulang pada aplikasi Shopee. Perhitungan ini kita telah menemukan bahwa variabel X1 iklan, X2 promosi penjualan, dan juga X3 brand image tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk menarik minat beli ulang dalam aplikasi Shopee. Hal ini menunjukkan kalau kualitas produk dan juga promosi menjadi hal penting yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam menentukan minat mereka dalam membeli ulang atau tidak melalui aplikasi Shopee ini. Oke, selanjutnya sarannya itu berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka untuk menarik minat pelanggan untuk melakukan pembelian ulang dalam aplikasi Shopee, dibutuhkan kualitas produk dan promosi yang lebih baik karena dengan baiknya kualitas produk yang ditawarkan dan berbagai promo yang diberikan kepada pelanggan, maka pelanggan akan mendapatkan kenyamanan dan keyakinan untuk melakukan pembelian ulang. Pelanggan yang puas dengan kualitas yang ditawarkan dan tertarik dengan promosi yang ditawarkan akan melakukan pembelian ulang. Sekian dari penjabaran kami mengenai makalah yang sudah kami riset. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.